Dengar Saya suaranya rekam. putus. Nah, saya rekam tuh. Ya. Ya, makasih. Yuk, nanti saya kasih rekaman. Nah, ini ibu saya, namanya Lani Liana ya. Di sini ada orang Sunda, ada orang Bandung. Nggak ada ya. Ibu saya dari Bandung. Oke, masih nunggu beberapa orang lagi. Saya nggak mau kehilangan momen. Jadi kita, inilah yang saya lakukan setiap hari Minggu pagi. Jam sekarang jam 8. Di Indonesia jam 7 malam. Kami sudah lakukan ini hampir 2 tahun ya. 2 tahun sejak pandemi masuk kita mulai. Dan ini bukan gagasan saya, gagasan adik saya sendiri. Bagaimana kalau kita kalau kita ngumpul keluarga lewat Zoom. Wah, luar biasa. Adik saya punya. Nah, ini satu lagi masuk namanya Kenny. Kenny Wantara coba kasih lihat wajahnya. Ini adalah keponakan saya, ada di Jepang sekarang. Kerja di Jepang dia. Nah, dapat kerja di Jepang. Kenny, bisa kenalan? Oh ya, halo semua. Bisa kasih lihat gambarnya, Aku baru pindahan, jadi pindahan, masih berantakan ya? Iya, aku baru pindahan baru minggu ini, jadi masih banyak beres-beres. Ya. Kenny ini adalah ponakan saya dari kokoh saya, kakak saya yang paling besar. Ya. Salam Puji kenal, Tuhan. Kenny. Arigato gozaimasu. Konbawa. Ya, bersyukur sekali saya kalau ponakan saya ini bisa dapat pekerjaan di Jepang. Ya. Umur berapa, Hendrik? Kenny? Kenny umur berapa tanya Kenny? Aku umur 26. Oh, wow. Sudah menikah? Belum. Oh, belum. Waduh, bakal dapat cewek Jepang dong ya? Sama. Umurnya sama dengan saya. Oh iya, betul. Tapi Pak Freddy sudah menikah. Iya. Mama, gimana suaranya, Ma? Oh, tunggu ya, aku turun lagi. Aku tadi bolak-balik terus aku turun lagi. Iya, Kay. Tuh, si Kay suaranya. Oh ya, kalau itu percaya saya umur 8 tahun, Hendrik. Tapi yang pertama enggak. Ya, jadi kami sudah belajar selama 2 tahun. Saya bersyukur saudara-saudara saya, termasuk ibu saya juga bisa mengerti ya firman Tuhan begitu dalam. Terutama ponakan saya yang namanya Nia itu ya. Dia itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan, boleh saya bilang mengerikan pertanyaannya. Kalau nggak siap-siap itu nggak bisa jawab. Pertanyaan anak umur berapa? 14 ya sekarang si Nia itu nggak salah. Ya, ya. Si Mabel mana? Kan? Nah, itu suara mama saya. Mana gambarnya? Kasih lihat mukanya, Ma. Kenalan, katanya mau kenalan. Iya. Nah, itu mama saya. Oh, halo. Di belakangnya si itu. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ma. Salam kenal. Iya. Malam. Salam kenal. Iya, sama-sama. Malam. Kayak orang Jepang ya, Hendrik? Iya. Kayak ke Hendrik wajahnya. Nah, jadi ini mama saya. Mah, ini tadi ada ibu-ibu ada yang dari Belanda, ya. Ini ada yang dari Surabaya, ada yang di Kupang di sini ya, ada yang dari Cirebon. Ya. Ada yang bergerak di bidang pemasyarakatan, Pak Andreas. Ya. Lalu di Pak Nelson ini profesor, bikin profesor tahu, tempe atau tahu Pak? Tahu. Tahu. Selamat malam. Nah ini juga Nelson bisa ngomong bahasa Jepang sama Kenny. Nelson, Kenny lagi di Jepang nih. Kenny-san, konbanwa. Nah tuh, Kenny. Genki desu ka? Nah, Kenny Di profesor. kota mana? Kenny di kota mana? Kan ditanya Aku di Tokyo. Iya, Oh, sebentar Tokyo. aku ke select soalnya.
Internetnya masih Oke. belum stabil, belum dapat Saya di providernya Waseda, soalnya. di Waseda 92 di Kebukuro di sana. Di Waseda 92, kemudian di Kyoto saya 9 tahun. Wah, Sekarang bahasa Jepang berada udah. di LP Porong. Ini Pak Nelson ini apa namanya victim apa ya bahasa Indonesianya? Korban. Korban Ya. korban dari apa wrong accuser apa? Fitnah ya. Korban dari fitnah. Ya, Pak Nelson ini sebenarnya harus manusia Bersaksi, mengatakan begitu. bersaksi. Manusia mengatakan begitu, tapi Tuhan mengatakan diselamatkan dari Amin. pergaulan dunia. Amin. Saudara. Dan Tuhan membentuk Nelson sekarang ya di University Amin. Porong ya. Amin, benar-benar kuasa Aduh. Tuhan luar biasa. Ya. Sudah 8 tahun saya di sini, sudah 8 tahun. Tinggal 2 tahun. Mas. 8 tahun sudah. Sudah. Wow. Lembaga Dan pemasyaratan. mukanya cerah, mukanya senang, mukanya bahagia. Luar Ya. biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Ya. Kalau mau beli tahu, ini Profesor Tahu bikin tahu juga organik. Luar biasa. Ya, kita kirim nigari juga ke Kyushu, ke itu Pak Kenny. Kita pakai nigari ya. Nigari itu kita buat di sini. Kita kirim juga, tapi bukan tahunya, air lautnya. Itu karena itu paten yang kita buat di sini. Silakan nanti kalau ada yang berminat. Terima kasih Pak Hendri, sehat-sehat. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Genki desu. Genki desu. Aja gile. Senang sekali. Nah, ini adik saya satu lagi, namanya Kurnia Irawan. Adik saya nomor 3 ya. Jadi ini juga ada di Jakarta, adik saya Kurnia Irawan. Kenalan dulu, Yung. Ini beberapa teman ya. Nah, ini Halo. adik saya. Malam. Salam Budi kenal semua. Budi ya. Budi belum masuk nih, Budi. Gimana ya, Budi? Oh, bukan Kenal Budi. semuanya. Oh, maaf. Kurniawan. Iya. Oh, Iya. iya. Ya. Beda ya sama Ko Hendrik. Hah? Ya, kalau mukanya sama semua, berarti kita kembar. Lebih ganteng kayaknya. Adiknya siapa namanya? Namanya Kurnia Irawan, Kurnia. Kurnia. Di Amerika juga. Enggak, di Jakarta dia. Oh, kalau mama di mana? Di Jakarta juga. Oh, Jakarta. Ya, mama saya di Bandung ya. Orang Bandung. Ya. Nah ini, Nia. Sama adik lu, kamu di mana, Nia? Nia? Kamu lagi di mana ini? Lagi di hotel, Papa. Hotel mana? Hotel Westin. Oh, di mana? Jakarta. Ini udah hotel. Yang lebih hotel Oh, nginep sana. Oke, ya sudah. Yang penting bisa masuk ya. Oke, kita nggak mau buang waktu supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Kita mau masuk dalam doa dulu ya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika, sore di Belanda, dan juga malam di Indonesia, kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tak putus-putusnya kasih karunia Tuhan kepada kami, walaupun kami masih suka nakal, tapi Tuhan tetap setia. Kami suka tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bapa, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa, tapi biarlah hamba menjadi alat yang benar, alat yang bisa dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan bibir Tuhan. Biar firman yang Tuhan berikan kepada kami menjadi berkat, menjadi rema untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati pikiran kami, buka pikiran kami, buka pola pikir kami untuk bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, teknologi yang ada dalam tangan Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghidupi Yeremia 1 ayat 5? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 adalah apakah setiap orang yang meninggal apakah setiap orang yang meninggal itu diam atau tinggalnya di mana? Di kuburan atau di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Pertanyaannya mungkin gini, orang kalau mati kemana sih? Atau di mana sih nongkrongnya? Kira-kira gitu pertanyaannya, saya rasa ya. Pertanyaan ketiga, apa sih perbedaan antara rancangan dan rencana Tuhan? Ini seru tuh. Perbedaan antara rancangan dan rencana Tuhan, apa sih bedanya? Yang terakhir, yang tadi. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, lalu dia makan buahnya. Waktu dia makan, dia jatuh dalam berdosa. Lalu dia ngumpet. Dia ngumpet kitanya. Pas dia lagi ngumpet, Tuhan bilang, kalian ada di mana? Berarti Tuhan nggak tahu dong ada di mana mereka. Itu pertanyaannya. Sebenarnya katanya sebenarnya Tuhan tahu nggak sih Adam dan Hawa ada di mana atau ngumpet di mana? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi apa? Henry, maaf tak potong. Eva perjelas pertanyaan yang nomor 2. Pak Henry kan pernah share bahwa ketika orang itu meninggal, itu kan belum ada di surga dan neraka, ya. Terus ada orang suka ngomong, iya di kuburan itu ada orang meninggal kayak gitu kan, maksudnya nongkrong lah ada di situ. Nah pertanyaannya, apakah dia tuh tinggal misalnya dikubur di Amerika atau dikubur di Indonesia, ya kan? Nah apakah jenazah ini nih posisinya tetap karena dikubur di Amerika tetap di Amerika aja gitu loh, kalau di Indonesia di Indonesia, begitu maksudnya. Pertanyaannya, kamu dikubur di Indonesia, apa mungkin kuburannya di Amerika? Bukan, apakah mungkin dia tuh bisa orangnya nih maksudnya Jalan-jalan. jadi mayatnya ya jalan-jalan, maksudnya begitu. Mayatnya jalan-jalan, ya udah. Nanti biar kita jawab, biar firman Tuhan yang menjawab, bukan saya yang jawab ya. Nah, oke, kita akan mulai di sana ya. Kita akan mulai dari itu. Nanti soal penjelasan Yeremia 1 ayat 5 itu kita akan bahas di akhir. Sebenarnya Yeremia 1 ayat 5 itu berhubungan dengan pertanyaan nomor 3, yaitu tentang rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita ya. Itu akan kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama kita akan bahas ini orang kalau mati bisa nggak sih rohnya, arwahnya jalan-jalan? Itu pertanyaannya, betul kan? Kira-kira gitu ya, Eva ya? Iya, betul. Nah, oke. Sekarang saya bisa share screen. Haleluya, saya bisa share screen. Cancel. Ya. Kita lihat. Ada di mana ya? Pengkhotbah 9 ayat 5. Kita mesti tahu dulu orang mati. Ini tulisannya kecil ya, gede dikit deh ya. Ini jawabannya ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Di sini siapa yang nggak tahu kalau mereka akan mati atau enggak? Semua tahu ya, kita pasti mati. Setuju nggak Eva? Iya, setuju. Setuju bahwa kita yang hidup suatu hari nanti pasti mati. Setuju ya? Nah ini disebut. Setuju. Setuju. Pengkhotbah yang ngomong. Karena orang hidup tahu bahwa mereka pasti mati. Pasti. Kita yang hidup tahu kita pasti mati. Cuma kapan nggak tahu. Masalahnya, ini masalahnya nih. Tapi
Orang yang mati, coba Eva ngomong yang besar. Apa bacanya? Nih, coba Eva yang jawab, coba. Apa? Gimana Pak Hendrik? Ini yang saya biruin, bisa dibaca nggak? Suaranya putus-putus soalnya di Evan. Hujan di sini. Oh, hujan. Ya, dalam nama Yesus. Hujan jalan Tetapi orang terus. yang mati tak tahu apa-apa. Orang yang... Hah? Baca, gimana? Tak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Ya. Pertanyaan. Orang udah mati, nggak tahu apa-apa. Mau jalan-jalan kemana? Ya, jadi posisinya maksudnya Pak kalau dia misalnya kan di firman Tuhan bilang ada yang di laut, ya kan? Nah, yang Oh, maksudnya berarti itu ya. posisi Maksudnya gini loh. nah, Maksudnya kalau di laut, ya udah dia diam aja sana. Diam aja. Nggak, bukannya artinya dia diam tuh, dia tahu apa-apa. Dia udah nggak tahu apa-apa. Tinggal nunggu Yesus datang kedua kali dibangkitkan. Di mana ayatnya nih? Ada lagi ayatnya yang lain. Kita kasih lihat ayatnya yang lain ya. Tapi sebelumnya, mana dulu ya? Oke, Ibrani dulu deh. Ibrani berapa ya? Kalau Pak ingat nih. Biasanya sih sama nih, 9 juga. Ibrani 9 ada berapa nih? Bukan berarti. Ibrani tiga. Kalau ada yang bisa bantu saya, tulisannya begini. Tulisannya ada yang bisa bantu saya nggak cariin? Tulisan begini. Semua orang mati sekali, setelah itu dihakimi. Ada di mana tuh? Ibrani berapa tuh? Ada yang bisa bantu? Biasanya Nia cepat nih Nia. Ayo Nia kasih tahu. Orang mati sekali setelah itu dihakimi. Ibrani berapa? 27 apa? 27. Ibrani 9 ayat 27. Oh, 9:27 benar, saya ingat 27-nya. 9-nya udah benar berarti ya. Salah berarti saya. 9 betul. Cuma lupa 27-nya. Saya tadi langsung kebaca 27. Ingat nih ya, saya kasih bocoran gini. Kalau mau ingat Alkitab ya, angka sakti, istilahnya ini orang Indonesia suka ngomong angka sakti. Angka sakti yang harus kita ingat adalah angka 9, 6, 3. Main di 3 ini kita banyak hafalan, banyak. 3 kali 9, 27. Pasti ada sesuatu yang 27. Pasti ada angka 3. Pasti ada 9. Pasti ada 6. Pasti. Yang bagus-bagus. Biasanya gitu. Kok bisa hafal, Pak? Ya kira-kira gitulah. Ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya 1 kali aja. Dan sesudah itu dia gentayangan. Enggak. Dan sesudah itu dia pergi ke surga. Enggak. Dan sesudah itu dia dihakimi. Ya. Ini ayatnya. Jadi mereka nggak gentayangan, nggak kesana sini, nggak ada arwah gentayangan. Yang namanya arwah gentayangan adanya cuma si setan yang gentayangan biasanya ya. Kalau ngomong setan, hah? Dihakiminya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yes, dihakimi pada saat Yesus datang kedua kali, ya. Di mana ayatnya? Ada. Nah,
Sekarang kita bicara mengenai ada di mana orang mati. Tadi kan si Ibu Eva bilang ada di laut. Dia kita buka di laut. Kita lihat di mana? Di Wahyu 20. Ya, ada di mana? Dikatakan dikatakan maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Artinya apa? Orang yang mati di laut, ya udah nongkrongnya di laut sampai Yesus datang kedua kali untuk dihakimi. Maka laut memberikan orang-orang tersebut. Ini juga berlaku untuk siapa? Untuk orang-orang orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mati itu nyawanya kemana selama Yesus belum datang kedua kali? Bentar, tadi ada suara yang berisik. Saya lagi nyari orangnya. Bagaimana Pak? Pertanyaannya Pak? Sudah gitu. Pertanyaannya gimana? Orang-orang yang mati, yang sudah mati, selama Yesus belum datang kedua kali itu mereka kemana? Berdiam diri atau bagaimana? Ya itu kan saya kasih tahu jawabannya. Jadi rohnya maksudnya, rohnya di mana? Bukan nyawanya, nyawanya udah nggak ada. Rohnya kemana maksudnya, gitu? ya. rohnya kemana? Ya diam aja di sana, saya rasa. Ini pertanyaannya. Saya tahu mau lari kemana pertanyaannya. Banyak orang berkata, kalau kita orang Kristen, orang percaya Tuhan, setelah kita mati, kita dibawa langsung rohnya kepada Tuhan. Setuju? Ada di mana ayatnya? 1 Tesalonika 4. Itu adalah ayat yang selalu dipakai pada saat kita pergi kepada misalnya orang-orang yang meninggal. Ya, 1 Tesalonika 4. Itu pasti dipakai. Ini adalah ayat yang selalu dipakai. Lihat baca baik-baik. Kita lihat baca baik-baik. Ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, kami ini siapa? Yang menulis Tesalonika adalah Paulus, ya, orang jenius. Selanjutnya kami tidak mau, alias banyak sekali, sebelum saya lanjut, banyak sekali orang-orang Kristen yang nggak mau tahu tentang kematian. Buat mereka kematian nggak penting, ntar aja dulu. Nggak penting, orang mati nggak penting. Yang penting yang hidup dulu kita urusin. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, jelas sekali mengatakan, kami tidak mau, alias kalian harus tahu. Sebentar. Oke, ini ada suara lagi ya. Kami tidak mau, alias Paulus ngasih tahu kita, kalian harus tahu, saudara-saudara kita semua, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, alias kamu jangan sampai nggak tahu apa-apa tentang orang meninggal. Ini harus tahu katanya. Kita harus mengerti. Karena apa? Kalau kita meninggal itu, kalau kita nggak mau tahu, itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena apa? Hidup yang sebenarnya itu dimulai pada saat kita meninggal. Ingat, hidup yang sebenarnya itu dimulai pada titik kita meninggal. Kenapa? Kita bicara kekekalan, alias gak ada ampun, alias no way out. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi inilah faktanya. Sekali lagi saya ulang, hidup yang benar-benar hidup itu dimulai pada saat kita meninggal. Setuju ya? Karena kita bicara kekekalan. Ya, setuju. Setuju. Oleh karena itu penting nggak? Penting sekali. Ini penting sekali. 1 Tesalonika ini dikasih tahu penting sekali. Makanya Paulus bilang, saya nggak mau, saudara-saudara, kalau kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang orang meninggal. Supaya apa? Dibilang, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya harapan. Tapi kalau kita tahu tentang apa yang terjadi setelah meninggal, maka penuhlah sukacita kita. Karena penuh dengan pengharapan. Ayat-ayat di bawahnya, ayat 14. Ayat di bawahnya yang dipakai. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ini yang paling sering dipakai di tempat kematian.
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan, ya ini bahasanya nih, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Setuju? Banyak sekali ayat ini dipakai kalau orang sudah meninggal, kita akan dikumpulkan bersama Kristus di surga. Berarti Setuju? rohnya bersama Yesus berarti ya. Rohnya bersama Yesus. Di sini kan dikatakan, Pertanyaannya orang yang gimana dulu? ya, ini kan maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti kan kalau mereka sudah mati, mereka yang percaya Yesus akan dikumpulkan dengan Allah bersama-sama dengan Yesus. Yes. Nah, itu kan. Berarti tidak di mana dia meninggal dia diam di situ, tapi rohnya tetap sama Yesus. Ya, belum selesai, Pak. Kita bacanya belum selesai. Jadi syarat utama rumus untuk bisa dikumpulkan bersama dengan Kristus adalah nomor 1. Nih. Setuju? Setuju. Jadi meninggal dalam Yesus kan? Harus ada di dalam Kristus dulu. Setuju, Pak ya? Setuju. Harus ada di dalam Kristus. Ya, setuju. Harus di dalam Kristus. Nomor 1, harus ada di dalam Kristus. Syarat atau rumus. Now. Ini yang nggak pernah dibaca. Ini ayat selanjutnya. Ini tuh apa? Bisa kasih tahu saya nggak? Ini tuh apa? Ini yang di atas ini. Ini yang di atas. Kalau kita mati dalam Kristus, kita akan dikumpulkan, betul? Betul, bersama dengan Yesus. Kami katakan kepadamu dengan pikiran saya. No. Dengan apa? Oh, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya mendahului mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Setuju ya? Setuju. Berarti ada tempat istirahat. Karena mereka tidak akan mendahului. Ya, sebentar, Pak. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus apa? Akan dibangkitkan lebih dahulu. Pertanyaan, kalau orangnya sudah di surga, yang dibangkitkan siapa? Nah, sekarang gini, kalau di kitab Wahyu dikatakan bahwa Kristus turun ke bumi itu ada perang. Ya kan? Jadi, maka Yesus datang ke bumi, mereka akan berperang melawan kuasa kegelapan bersama-sama, sehingga akhirnya Tuhan yang berkuasa di bumi. Tuhan ada di surga, Tuhan akan datang ke bumi. Maaf, ini kita kembali ke topik tadi, setelah mati roh kemana? Itu tadi kan. Gini, saya secara gamblang, Salomo kan pernah bilang bahwa debu kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Tuhan, Ya, itu saya setuju. Pertanyaannya kapan? Sebetulnya sejak saat mati itu, Kondrik. Saat mati. Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba dibuka. Berapa? Pengkhotbah 12 ayat 7. 7. Ayo kita baca. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pertanyaannya disebut nggak kapan? Ya, tidak disebut kapan, tapi ya... Tidak disebut. Pertanyaan itu. Itu buat saja di pertanyaan. Kalau kita kembali, kalau kita buka dalam Yohanes, ya,
Lihat. Ini seru ini. Supaya kita jelas. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebelum itu kita maju. Yesus telah diberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Pertanyaan. Kapan Yesus menjadi hakim? Kapan Yesus menjadi hakim? Yesus menjadi hakim Kedatangannya yang saat kedua kali. kedatangannya Kedua kali saya akan jawab, itu 100 jawabannya. Pada saat Yesus datang kedua kali, dia menjadi hakim. Betul, itu 100 jawabannya. Pada saat dia datang kedua kali, artinya jangan kamu heran, sebab akan tiba saatnya. Ini dikasih tahu waktunya. Alias kapan. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan, semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya pada saat dia datang kedua kali. Dan mereka yang telah berbuat baik, alias kita, yang sudah dikenal Tuhan, sudah percaya mati dalam Kristus, keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat, alias orang-orang fasik, bangkit juga untuk dihukum. Sesuai nggak dengan Wahyu 20? Sesuai sekali. Kita lihat sesuainya di mana. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Jiwa-jiwa mereka yang mana? Yang dipenggal karena kesaksian Kristus. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4 tadi. Yang mati di dalam Kristus. Dipenggal di dalam Kristus. Dan karena firman Allah. Tidak menyembah binatang. Tidak menyembah patung. Tidak menerima tanda dahi dan di tangan dan dahi mereka. Mereka hidup kembali. Hidup kembali. Pada saat Yesus datang kedua kali, mereka hidup kembali. Ini orang-orang yang mati di dalam Kristus. Bentar. Di dalam Kristus hidup kembali. Dibangkitkan Kristus untuk memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus semasa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain alias yang jahat. Alias yang jahat, yang fasik, yang nggak kenal Tuhan, segala macam, ini nggak bangkit. Bangkitnya kapan? Di bawah. Nih, sebelum ke bawah kita lihat. Itulah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama alias orang-orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan dahulu sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang mati di dalam Kristus karena mereka dulu yang dibangkitkan. Sesuai sekali. Maka dikatakan berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kebangkitan pertama ini untuk orang-orang yang mati di dalam Kristus plus 1 Tesalonika 4 ayat 13 kita buka dulu ya sebelum kemarin. Ya. Mereka yang mati dalam Kristus bangkit dulu. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Allah menyongsong Tuhan di angkasa. Artinya apa? Itu ada plusnya. Jadi orang mati dibangkitkan, yang masih hidup di dalam Tuhan diubah sekejap mata dengan tubuh yang baru. Setuju? Amin? Amin, harus amin. Itu benar. Itu fakta. Makanya Wahyu 20 jelas sesuai dengan Yohanes, sesuai dengan Paulus, sesuai dengan Yesus Kristus sendiri. Karena Wahyu yang tulis Yesus Kristus. Ingat, Wahyu yang tulis Yesus Kristus.
Oh bukan Pak, Yohanes. Siapa bilang? Yohanes 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus alias guang tulis. Yohanes cuma tukang tulis, bukan yang nulis. Kalau misalnya ya Pak Filipus mau bikin buku, nggak bisa nulis, yang bisa nulis cuma saya. Pak Filipus bilang begini, saya tulisin, saya ketikin sampai jadi. Bukan berarti itu buku saya. Itu bukunya Pak Filipus. Yohanes tahu, dia tidak berani mengambil kemuliaan Tuhan. Karena ini tulisannya Yesus sendiri. Jadi kita benar-benar harus percaya. Yesus yang ngomong, soalnya Yesus yang nulis. Wahyu satu-satunya buku yang ditulis Yesus ini Wahyu. Wahyu 20 lanjut. Berbahagialah mereka yang mendapat bagian kebangkitan pertama, yaitu orang yang mati dalam Kristus, plus orang-orang yang diangkat setelah kebangkitan itu. Kenapa? Kenapa berbahagia? Kenapa kudus? Karena dikatakan kematian kedua, sekali lagi, tidak berkuasa lagi atas mereka. Tidak berkuasa. Ingat, kematian kedua tidak berkuasa. Catat. Kenapa? Ada di bawah. Hukuman terakhir. Lalu aku melihat suatu tatah putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati besar kecil, pesek mancung, cantik ganteng, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan hanya dibuka di sini, bukan di atas. Tapi di sini dibukanya. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, bukan iman mereka. Iman mereka sudah menyelamatkan di mana? Di kebangkitan pertama di atas. Ini iman mereka yang mati atas dalam Kristus. Dihakimi menurut perbuatan, bukan iman. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang di dalamnya. Orang mati yang mana? Yang macam mana? Yang ini. Orang mati yang lain tidak bangkit. Pasti penghakiman itu terjadi untuk orang-orang yang hidupnya di luar Kristus. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang mati di dalamnya, maut menyerahkan orang mati di dalamnya, kerajaan maut menyerahkan orang mati di dalamnya. Apa itu maut? Maut itu kematian. Kerajaan maut adalah kuburan. Orang mati sederetan, satu wilayah disebut kerajaan maut, kuburan. Itulah kematian kedua. Apa itu kematian kedua? Alias lautan api. Bagaimana caranya bisa masuk lautan api? Nomor satu, nggak pernah percaya Yesus. Itu sudah pasti. Dan orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dilempar ke dalam lautan api. Pertanyaan, dikatakan kematian kedua lautan api. Tapi di atas dikatakan, kematian kedua tidak berkuasa. Alias apa? Alias kita yang percaya kepada Kristus, yang hidup benar di dalam Kristus, tidak akan pernah dihakimi. Ingat itu. Yang ngomong saya? Bukan. Firman Tuhan. Kenapa sih bisa ngomong begitu? Kenapa? Ada yang kontradiksi ya. Maksudnya gini. Tadi yang di Yohanes berapa? 14 ya. Dikatakan Yohanes 5. Yang firman-Nya datang ke kuburan itu loh. Coba. Yohanes 5. Yohanes 5. Nah, coba. Saya ayat 28. Semua. Nah ini. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, saat Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib, penjahat yang di sebelah kanannya berkata, Tuhan, kalau engkau jadi raja, ingatlah akan aku. Kamu sekarang juga akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan yang di kitab Tesalonika atau berapa tadi ya? Tesalonika apa? Tadi dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Yesus akan diam bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Ya kan? Jadi bahwa orang mati semuanya ada di dalam Tuhan Yesus, akan tinggal di dalam bersama Yesus, akan di Firdaus.
Tetapi kenapa di kitab yang Yohanes ini tadi dikatakan bahwa semua yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Nah, apakah ini berarti roh yang sudah ada bersama Yesus di Firdaus tadi, mereka turun ke bumi untuk bangkit? Good. Gitu kah? Ya, good. Itu pertanyaan. Apa mungkin roh yang sudah di surga turun lagi ke bawah, bangkit lagi? Lalu pertanyaannya, pertanyaannya orang yang mati di samping Kristus, penjahat itu, katanya hari ini juga kamu bersama-sama aku ke Taman Firdaus. Pertanyaan, benar nggak pergi mereka hari itu? Benar, Pak Hendrik. Karena setelah dibangkitkan dahulu, ya kan? Mereka akan dibangkitkan dahulu, tetapi tidak akan mengalami kematian kedua. Dan yang berbuat jahat, mereka yang tidak percaya Yesus, mereka akan dibangkitkan, dan Yesus bersama-sama yang dipenggal kepalanya, sama penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, akan menjadi hakim, menghakimi. Oke, siap. Terima kasih. Ya, pertanyaannya adalah, penjahat itu dengan Yesus hari itu pergi nggak ke Firdaus? Iya, karena firman-Nya kan seperti itu. Siapa bilang? Iya, janjinya Yesus kan perkataan atau frase hari ini, ya berarti hari itu. Pertanyaan. Lukas 23 ayat 43. Ya, sebentar. Nah, saya bahas dulu orang ngomong. Berapa tadi? Sorry. Lukas 23 ayat 43. Lukas, ini kemana-mana nih, seru nih. Lukas 23 ayat, saya kasih tahu ya, sebelum kita ke sana-sana. 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi percaya, hari itu juga penjahat dan Yesus pergi ke Firdaus. Betul, percaya ya? Sebentar. Pergi atau enggak, gitu pertanyaannya. Oh, kalau menurut firman-Nya dia pergi. Pergi. Pertanyaan, Yesus bangkit hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga. Mungkin nggak dia pergi hari itu juga? Lalu pertanyaan kedua, Yesus di bumi berapa hari sebelum dia naik ke surga? 40 hari, 40 malam. 40 hari. Mungkin nggak hari itu dia berangkat? Kan gitu tuh. Lalu ada satu ayat. Saya kasih tahu ada satu ayat. Yang gampang-gampang aja. Nih, tulisannya kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, orang pertama. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Pergi nggak? No. Tapi kan itu ayatnya nulis pergi. Ntar dulu, sabar dulu. Kita baca baik-baik. Saya di sini tugasnya adalah mengajarkan. Membaca firman Tuhan harus pelan-pelan, baca baik-baik, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Lama-lama Tuhan berikan jawabannya. Lukas 23 ayat tadi berapa? 24. Berapa tadi? 23 ayat 43. Oh, 43, sorry. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat ayat sebelumnya. Lalu ia berkata, siapa nih ia? Siapa ini ia? Penjahat itu. Lihat apa kata dia. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja.
Kapan? Akhir zaman. Kapan? Akhir zaman. Ini yang ngomong bukan dia. Segala sesuatu, ingat sekali lagi, segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus, segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus, yang sifatnya ngasih tahu, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja, segala macam, itu tugasnya siapa? Ada yang tahu? Tugasnya siapa? Roh Kudus. Yes. Tugasnya Roh Kudus, betul. 100 nilainya. Tugasnya Roh Kudus, betul. Jadi ini yang ngomong bukan si penjahat. Roh Kudus melalui si penjahat ini ngomong. Apabila engkau datang sebagai raja, ini profesi namanya nubuatan. Bernubuat. Ada nggak ayatnya? Kalau kita bersaksi tentang Kristus, itu nubuatan. Ada nggak ayatnya? Ada. Jadi saya nggak sembarang ngomong. Gimana tuh ayatnya? Wahyu. Wahyu berapa ya? 19. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Tuh. Dia bernubuat karena kita bersaksi tentang Kristus. Kapan dia mau datang? Nanti pada saat dia datang sebagai raja. Kedatangan kedua. Lalu ini pelajaran. Oh tadi kita bacanya gimana? Kalau pelajarannya adalah secara sejarah, Lukas 23 ayat 44 tadi, kita akan buka pola pikir kita hari ini. Dulu, yang namanya penulisan dalam bahasa Ibrani, tidak ada yang namanya koma, titik, ini tanda seru, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ini yang bikin ini adalah translator, penterjemah. Dia membaca semua, lalu diartikan. Supaya kita reader, pembaca, bisa gampang menerima kalimat ini dengan baik. Maka ditaruhlah namanya punctuation. Ini bahasa Inggrisnya punctuation. Bahasa Indonesia nggak tahu apa artinya ini. Punctuation bukan. Apa itu punctuation? Saya nggak tahu. Kalau zaman dulu, nulisnya gini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Gitu doang. Udah nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada. Lanjut aja gitu. Maka ditaruh titik, ditaruh koma, supaya ada punctuation, ada jeda, kita sehingga nggak mengerti. Masalahnya, kalimat ini, masalahnya ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Masalahnya cuma satu, translatornya salah taruh koma. Ini salah, masalahnya ini. Di mana salahnya? Kalau saya bilang begini, aku berkata kepada Pak Filipus, hari ini Pak Filipus pasti makan nasi jam 5. Pasti nggak jam 5 aja makan? Pasti. Tapi kalau saya bilang, saya berkata kepadamu hari ini, Pak Filipus pasti makan nasi jam 5. Kapan? Nggak tahu. Saya cuma bilang hari ini. Beda nggak? Komanya di depan sama koma di belakang. Ada beda nggak? Beda jauh. Saya bilang, hari ini Pak Filipus pasti makan nasi jam 5. Hari ini juga dia pasti makan jam 5. Tapi kalau saya bilang sama kamu, hari ini, Pak Filipus pasti makan nasi jam 5. Kapan? Nggak tahu. Setuju? Maka, translasi yang benar adalah, Yesus berkata kepada penjahat ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus, kapan? Pada saat aku datang sebagai raja.
Setuju? Sehingga genaplah seluruh firman Tuhan yang ada, bahwa dia bangkit hari ketiga, dia masih ada di bumi 40 hari, lalu jangan pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Itu harus genap. Karena dengan koma ini tidak ada kegenapan. Tapi koma ini dipindahin ke depan, semua menjadi genap. Semua menjadi jelas. Semua menjadi make sense. Kembali Jadi lagi kepada setelah dia kembali ke surga, si penjahat itu ikut. enggak, Pak. Mati aja diem, Pak. Dikuburkan atau gimana, ditaruh aja dia diem di sana. Sama seperti kata-kata Yohanes tadi. Yohanes 5. Orang yang di kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang lalu lalu bagaimana dengan yang begini, Pak? Yang ini nih, yang Tesalonika tadi. bukan ini. Matius 27, coba lihat. Kematian Yesus, bla 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 bla, Pilatus, Yesus diholok-holokkan, Yesus disalibkan, Yesus mati. Ya, setelah Yesus mati, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadi gempa bumi dan bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka. Nah, lu. Dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Nah, lu. Sesudah kebangkitan Yesus, maka mereka keluar dari kubur. Nah, lu. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang. Ini maksudnya apa? Bagaimana menjelaskan ini? Iya. Jadi misteri. Loh, bukan misteri. Bacanya baik-baik. Lihat. Pada waktu Yesus mati, menyerahkan nyawanya. Elai, aku berikan nyawaku. Ya. Oh, ngomong memberikan nyawaku, hati-hati. Saya baca YouTube, bukan denger YouTube. Saudara saya ngomong. Ada orang nanya kepada pendeta di YouTube, katanya Yesus yang cabut nyawanya siapa? Dijawab setan. Setan mencabut nyawa Yesus. Ada amin, saudara-saudara? Ada yang berani bilang amin? Yesus dicabut nyawanya oleh setan? Ya. Enggak. Ada yang berani bilang amin? Kalau ada yang berani bilang amin, sama korden diselem. Lihat. Dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Bukan dicabut nyawa, dia serahin. Dia nyerahin. Dia berkuasa menyerahkan apa aja yang dia mau. Bukan setan. Ini pendeta ngomong setan. Amin. Amin. Ingat itu jawabannya ya. Jadi jangan sampai dibohongin. Baca baik-baik. Pada saat dia meninggal, bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi. Ini saya ngajarin bagaimana baca firman Tuhan dengan baik. Di FWF, teman-teman kita semua sudah bacanya dengan benar. Sampai kata-kata dan, ini, koma, itu mereka perhatikan dengan baik. Lebih pintar. Baca baik-baik. Ini adalah fenomena alam. Gempa bumi, bukit batu terbelah. Ada fenomena alam terjadi. Lalu, kuburan terbuka, banyak orang kudus meninggal. Bangkit, titik. Bangkit, titik. Perhatikan baik-baik kalau kita baca baik. Dan sesudah kebangkitan Yesus, hari keberapa? Hari keberapa? Hari ketiga, baru keluar dari kubur. Pada saat dia bangkit, orang mati ini bangkit, jalan-jalan. Diam aja di kuburan. Betul? Betul? Kapan keluarnya? Saat Tuhan Yesus. Hari keberapa keluarnya? Saat Tuhan Yesus datang. Loh. Ya, enggak. Yang ini kan lalu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ini kan kepada Bapa ya. Ya iyalah. Iya.
Ya serahkan kan. Ya kan, menyerahkan nyawanya kepada Bapa kan berarti. Iya, betul, kepada Bapa. Masa kepada setan? Enggak, maksudnya setelah dia kan berarti Tuhan Yesus kembali ke Bapa atau gimana? Nanti itu Iya, bisa berarti apakah bisa berarti roh kembali ke Bapa tadi yang pengkhotbah tadi? pertanyaannya itu sebentar. Nanti kita sampai ke sana. Itu tenang, ini dulu, jelasin ini dulu. Kapan ini orang yang dimatiin, yang bangkit keluar dari kubur? Ya saat Yesus bangkit. Saat Tuhan Yesus menyerahkan Hari keberapa? Hari keberapa? Hari ketiga. ketiga. Berarti 3 hari dia nongkrong di kuburan, betul? Betul. Iya, itu harus kita tahu dulu. Nongkrongnya di kuburan 3 hari. Setelah Yesus bangkit, baru ya naik. Baru dia keluar. Pertanyaannya lagi, kalau begitu kok, apa namanya? Yang dibangkitkan, yang itu tadi dibangkitkan bukannya orang-orang mati kayak zaman nabi-nabi apa begitu kok? Ya, bukan. Itu pertanyaan yang bagus. Apakah orang-orang zaman dahulu, perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian baru ya. Yang perjanjian lama Perjanjian baru, enggak. Bisa perjanjian baru, bisa perjanjian lama. Itu kalau dibilang misteri ya, oke lah misteri. Tapi menurut saya adalah perjanjian baru. Kenapa? Bisa bayangin nggak Musa bangkit? Bisa bayangin nggak Musa bangkit? Pertanyaan kedua, kalau orang itu bangkit, kemana? Udah gitu kemana? Kan dibilang, masuk ke kota kudus, lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Sudah itu kemana? Sudah itu kemana? Jadinya melebar kemana-mana ya. Sudah itu kemana? Pertanyaan gini loh. Kita itu harus kritis membaca firman Tuhan, sampai kritis. Kita percaya satu agama, bahkan percaya pada Yesus pun harus tanya, sehingga. Kenapa? Tadi kan Hendrik menyangkutkan sama Musa kan. Iya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus di atas bukit, ada Musa dan Elia menemui Yesus. Nah, itu siapa? Apakah Musa yang telah bangkit? Gimana ayatnya, Pak? Musa yang... Kasih tahu saya, Pak, ayatnya di mana, Pak? Tolong cariin, Pak, ayatnya di mana? Sebentar ya, sebentar. Nah, pertanyaan dulu di sini. Bapak sambil nyari, kemana orang-orang ini pertanyaannya? Yang bangkit ini kemana? Jalan-jalan, keliling-keliling. Sesudah itu ngapain? Kan sebut orang-orang kudus. Apakah orang-orang kudus ini sesuai dengan... Nih, ini dibilang orang-orang kudus meninggal bangkit. Apakah sesuai dengan ini? Yohanes 5 ayat 28 Matius 17 ayat 3. Benar. Apakah tadi itu yang mati bangkit itu sesuai dengan ini? Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Apakah mereka mendapatkan hidup yang kekal? Pertanyaan itu loh. Nah, itu kan berarti mereka mengalami kebangkitan pertama. Enggak, Pak. Mati lagi. Kayak Lazarus. Sama. Ya, Lazarus dibangkitin. Sama yang mati lagi. Akhirnya melebar kemana? Kagak. Saya bisa buktiin kenapa mesti mati lagi. Saya bisa buktiin. Dari mana buktinya? Nih, saya buktiin. Buktinya bukan saya ngomong, biar Tuhan sendiri yang ngomong. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Artinya satu-satunya. Pertanyaannya gimana caranya Yesus menjadi yang pertama dibangkitkan? Zaman dulu, perjanjian lama, ada nggak yang mati dibangkitkan? Ada. Siapa? Itu anaknya perempuan janda yang Perempuan, anak sama janda. Elisa, betul? Iya.
Terus ada lagi nggak satu lagi yang orang bawa mayat lalu mayatnya jatuh ketiban badannya Nabi bangkit, betul? Ada nggak? Ada nggak? Itu tulang Elisa ya. Ya kena ya tulang Elisa bangkit. Berarti Yesus bukan yang pertama dong bangkit. Ntar dulu bangkit yang gimana? Bangkit dengan tubuh yang baru. Bangkit dengan tubuh yang mulia. Bangkit dengan kehidupan yang kekal. Satu-satunya. Sulung. Berarti Rumusnya. orang-orang yang mati dibangkitkan sebelum Yesus, dia mati lagi. Mati lagi, Pak. Tapi Nanti ada mereka yang mati bersama-sama dengan dia, yang mati bersama-sama dengan dia, ya itu kan nanti mati bersama dia tuh kayak kita sekarang, kita tuh mati bersama dia, Pak. bukan. Maksudnya kan waktu Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, dan ada orang-orang yang juga bangkit dari kubur. Tadi dikatakan kan? Iya. Ya udah bangkit ketemu keluarga, kan dia bilang pergi ke kota kudus alias ke Yerusalem. Yerusalem itu kota kudus, bukannya surga, Pak. Yerusalem. Yerusalem itu nama lainnya adalah kota kudus. Bukan Salatiga, tapi kudus. Jadi mereka pergi ke keluarga masing-masing, kenal, si ini bangkit, si ini bangkit, menjadi apa? Heboh, viral, kesaksian. Makanya saya bilang saya lebih setuju pada saat Yesus mengabarkan Injil kepada bangsa Israel, banyak nggak yang percaya? Enggak. Banyak. Banyak yang menjadi percaya, banyak yang dibaptis. Dan mereka juga mati. Pada saat Yesus mati, mereka bangkit keluar. Ini sesuai dengan Yehezkiel. Ini adalah nubuatan Yehezkiel. Nubuatan Yehezkiel di mana? Saya kasih lihat. Yehezkiel udah nubuatkan bakal ada orang bangkit nanti Tuhan bikin bangkit. Lihat. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering, alias orang udah mati tinggal tulang. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, alias Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Kenapa Yehezkiel nggak bilang, pastilah engkau kan Tuhan, nggak gitu. Tapi jawab, ya Tuhan, engkau yang mengetahui. Karena saya nggak tahu jawabannya. Gitu loh maksudnya. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Bernubuatlah, profesi. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat, menumbuhkan daging, aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan itu terjadi pada Yesus datang kedua kali, enggak, pada Yesus mati pertama kali, waktu dia mati, hari ketika dia bangkit, orang-orang kudus bangkit. Untuk membuktikan akulah Tuhan. Tapi bukan berarti mereka dapat hidup yang kekal, mati lagi. Kenapa? Supaya ayat yang tadi bahwa dia yang paling sulung berlaku. Rumusnya sulung apa? Pertama, Yesus harus hidup. Kedua, Yesus harus mati. Ketiga, dia harus hidup lagi selama-lamanya. Itu rumusnya untuk dikatakan sulung. Dia hidup, dia mati, dia hidup lagi selama-lamanya. Itu adalah rumus. Pertanyaan. Pak, bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Elia? Setuju pertanyaan seperti itu? Henok kan nggak pernah mati, Pak. Elia kan nggak pernah mati, Pak. Tapi dia akan ke surga. Siapa yang bilang dia ke surga? Kalau sampai dia pergi ke surga pun, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Saya tidak akan pernah percaya lagi yang namanya Alkitab.
Kok bisa begitu, Pak? Iya dong. Kenapa? Kenapa saya nggak mau percaya lagi? Karena satu ayat. Mantap, pertanyaan cuma 4, jawabnya bisa 2-3 jam ini. Sampai besok pagi deh, hajar beli. Dialah satu-satunya sulung yang tidak takluk kepada maut. Henok gimana, Pak? Elia gimana, Pak? Kan mereka nggak takluk kepada maut, mereka nggak mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, alias apa? Terang yang tak terhampiri? Anda tahu di mana terang yang tak terhampiri itu ada di mana? Di mana, Pak? Ada yang tahu? Bersemayam, namanya Tuhan bersemayam di mana? Surga. Surga. Satu-satunya yang pernah ke surga cuma Yesus. Kalau sampai ayat ini harus benar, apa yang terjadi dengan Henok? Apa yang terjadi dengan Elia? Apa harus kita batalin ceritanya dia? Inilah hebatnya firman Tuhan. Kenapa saya sampai hari ini saya pegangin terus, ini saya pegangin terus, nggak akan saya lepas. Kenapa? Semuanya ada, jawabannya ada. Wih, merinding. Karena di akhir zaman akan ada 2 nabi dikirim Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Nggak ada yang tahu siapa itu. Apabila buku Kejadian sampai buku Wahyu harus digenapi seluruhnya, maka 2 orang ini baru namanya opini saya. 2 orang ini, Henok dan Elia, harus pakai rumusnya Tuhan. Lu harus hidup, lu harus mati, lu harus bangkit. Supaya apa? Genaplah 1 Timotius 6 ayat 16 yang mengatakan, Yesuslah satu-satunya. Tapi yang di Wahyu itu kesaksiannya itu bukannya Musa sama Elia. Yang belum pernah mengalami kematian adalah Henok dan Elia. Dan hanya 2 yang ditulis di Alkitab. Dan di Wahyu Musa, dikatakan ya? ada 2. Banyak orang bilang Musa. No. Berdasarkan apa yang kita observasi hari ini, kalau itu semua harus terjadi, saya berpikir, ini bukan firman Tuhan. Karena nggak ditulis siapa orangnya. Tapi kalau rumus harus terjadi, saya berani mengatakan 2 orang ini harus diturunkan Tuhan, kembali menjadi manusia, mengalami kematian, lalu dia dibangkitkan kembali. Ada di ayatnya, di Wahyu? Ada. Sehingga genaplah seluruh firman Tuhan yang mengatakan, Yesuslah satu-satunya yang sulung, yang tidak, apa tadi dikatakan, tidak apa? Tidak takluk kepada maut. Satu-satunya. Iya. Yang di surga, satu-satunya yang duduk di surga, satu-satunya yang duduk di surga. Kalau semua orang zaman dulu pergi ke surga, dia bukan satu-satunya. Dia harus yang pertama, yang sulung, yang utama, yang paling nomor 1, the best. Kalau ada nomor 0, nomor 0. Gitu istilahnya. Mungkin berdasarkan yang di atas gunung itu, ya, bukan Henok, tapi Musa dan Elia yang menjadi saksi itu. Iya, tapi tadi di mana ayatnya, di mana? Tadi di mana? Sorry. Saya mau tahu di mana. Yang 17 ayat 3. apa? Sorry. Matius 17 ayat 3. 17 ayat 3. Sorry ya, Pak. Ya. Ya, sebenarnya dijelaskan itu Musa Elia, terus habis itu mereka apa? Kemana gitu? Apa mati lagi apa? Gak mungkin kalau Elia itu mati 2 kali kan?
Pertanyaannya gini, Pak. Dari mana Petrus tahu bahwa itu Musa? Bahwa itu Elia? Jadi ditulis di situ. Ya, pertanyaannya tahu dari mana? Kita mesti tahu dulu tahu dari mana. Ya. Berarti itu cuma pendapat Petrus saja. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka nggak tahu. Mereka pikir itu Musa dan Elia. Pertanyaannya kenapa Musa, kenapa Elia? Begitu banyak nabi, kenapa Musa dan Elia? Itu pertanyaan. Ya. Jadi, buat saya, pertanyaannya kenapa Musa dan Elia? Pertama, Musa. Lalu Musa, ada yang tahu kuburannya di mana? Ada yang tahu nggak Tidak Musa ada. kuburannya? Kenapa ada. nggak ada? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Nggak tahu. Pokoknya dikatakan di kitab bahwa kuburan Imam Musa itu tidak ada. Ya, kenapa nggak ada? Kenapa ditumpetin Tuhan? Iya, nanti bisa disembah itu kuburannya. Thank you. Itulah yang ada di pikiran orang Israel. Kalau Musa dilihat disembah beneran. Elia sama, apalagi Elia diangkat ke surga depan mata. Kalau yang dibuat rebutan malaikat sama setan itu siapa? Musa. Mayatnya, dikatakan mayatnya, ya kan? Berarti Musa mengalami kematian. Tapi yang tidak mengalami kematian cuma Henok dan Elia. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi kira-kira jelas ya apa yang saya mau katakan di sini mengenai orang yang sudah mati kemana. Ya, jadi kalau dibilang, oh dia pergi ke surga, ya boleh-boleh aja. Saya sih nggak masalah. Tapi saya secara pribadi, kalau saya meninggal, saya akan diam. Diam di mana saya meninggal. Suatu hari nanti, Yesus datang kedua kali, dia akan mengangkat saya. Dan saya akan mendengar suaranya dia. Alias Tuhan akan memberikan saya tubuh yang mulia, saya dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Karena apa? Karena banyak orang berkata, rohnya turun lagi dari surga. Pertanyaan, mau nggak kita dari surga turun lagi? Saya sih nggak mau. Saya udah seneng Pak di sini Bu. Saya udah seneng di sini Tuhan. Udah jangan turun-turun lagi. Udah enak. Badan saya udah enak. Mesti rubah-rubah lagi. Dikatakan di kitab Wahyu bahwa Tuhan akan datang ke bumi. Wahyu pasal terakhir itu. Coba di mana? Di bumi kan. Ya di mana ya? Ayatnya? Bilang Papi itu. Wahyu 21 atau 22 ayat 3 Pak. Di mana? Di bumi di mana? Wahyu 21 atau 22. 21. Di mana? Coba kasih tahu di mana ayatnya. Nah ini. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Ayat berapa coba? 22 ya? Hah? Mana? Nah, 21 ayat 3. Oh, 21, 23 coba bentar. Oke. Ayat 2 dan 3 itu kan. Gimana? Kota kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, dihiaskan bagaikan pengantin. Kalau lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi kan ada di bumi. Betul. Pertanyaannya bumi yang mana Pak? Bumi yang baru. Iya, bumi yang sekarang ada nggak?
Jadi baca hati-hati, Pak. Jadi baca tuh kita harus hati-hati. Ya. Yesus tidak pernah menginjakan kakinya di bumi untuk yang kedua kali. Ingat. Tadi ayatnya sudah kita baca. Kita diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di bumi, bukan di angkasa. Yang ngomong saya bukan. Firman Tuhan yang mengatakan kita. Kita akan diangkat bersama-sama di atas. Bertemu Tuhan di angkasa, bukan di bumi. Jelas ya? Jadi orang yang mati stay di mana dia ada. Dia akan kembali rohnya kepada Tuhan pada saat Yesus datang kedua kali. Rohnya akan kembali kepada Tuhan. Alias kita akan kembali kepada pencipta kita. Siapa? Kita doang? Bukan. Semua orang. Mau baik kayak, mau jahat kayak, kembali kepada dia. Yang baik udah stay sama dia. Yang jahat dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau orang bilang, waduh, saya ini mau dong nama saya ditulis di dalam kitab kehidupan. Saya nggak mau. Karena apa? Otomatis pada saat saya percaya kepada Kristus, nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Otomatis. Makanya kita nggak masuk ke dalam kematian kedua, alias nggak bakal dihakimin. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, jangan khawatir, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya. Lalu, ini udah, waduh, udah jam 9, jam 8 malam, apa-apa ya, tanggungnya, lagi liburan. Adam dan Hawa makan buahnya. Tuhan bilang, kamu di mana? Tuhan nggak tahu dong jawabannya. Benar nggak Tuhan bisa nggak tahu? Benar nggak Tuhan bisa nggak tahu? Betul nggak Tuhan bisa nggak tahu? Itu pertanyaannya. Tuhan benar nggak tahu? Ada yang berani bilang Tuhan nggak tahu? Ada yang berani bilang Tuhan tidak tahu? Coba dibacain tuh, jelas-jelas. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun, ini ngomong makhluk termasuk setan, termasuk malaikat, yang tersembunyi di hadapannya. Mau ngumpet dimanapun, nggak bisa, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. Pertanyaannya, kok Tuhan nanya? Di mana kamu? Pertanyaannya itu. Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Pak Filipus, saya mau tanya. Kalau Pak Filipus bertanya kepada saya, ya, bertanya nih, kira-kira Pak Filipus tahu jawabannya atau nggak tahu jawabannya? Atau dua-duanya? Kalau saya bertanya, berarti saya tidak tahu. Tapi ada pertanyaan yang tahu. Cuman mau ngetes, ini orang tahu nggak? Nah, kalau itu ada, itu namanya uji ya. Bahasanya bagus sekali Pak, menguji.
Tuhan pernah mencobai? Tidak pernah. Tidak pernah. Percobaan hanya oleh setan aja. Pencobaan itu datang dari setan. Yakobus 1 mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan yang setan kasih. Tapi itu akan menjadi ujian Tuhan yang beri. Ayatnya ada? Ada ayatnya Yakobus 1. Kalau ini saya nggak tahu ya, saya bisa ketawa ya. bukan hanya manusia loh, kayak Hendrik yang ditanya itu. Iblis pun ditanya loh sama Tuhan, kamu dari mana? Keliling dunia Tuhan. Kita Ayub ya. Sama jawabannya. Dari mana kamu? Ada di mana kamu? Enak nggak sih kalau ngomong sama orang yang tahu segala-galanya? Nggak enak, Pak. Nggak seru. Capek ngomong, dia udah tahu jawabannya. Capek ngomong, dia udah tahu jawabannya. Dia udah tahu jawabannya. Dia udah tahu gue mau kemana. Ngapain ngomong? Konversi. Tuhan itu komunikasi. Tuhan adalah Tuhan yang berkomunikasi. Itu sama seperti itu ya. Tentang hal doa yang tadi dikatakan di Mazmur itu 139 ya. Yes. Ayat 4 itu. Sebelum kita ngomong, Tuhan udah tahu. Mana? Mau Tuhan apa lagi mau kita komunikasi. Sekarang gini nih, buat apa kita doa? Tadi kan ada tetap berdoa. Ada jawabannya kan tetap berdoa, doa selama-lamanya. sampai kapan gitu dikatakan. Ya kan? Khotbah hari ini, setuju? Ya. Tetap berdoa. Sekarang Tuhan ngapain kita berdoa? Dia udah tahu. Mungkin doanya ya bukan, seperti bilang karena memang Tuhan mau kita berkomunikasi sama dia. Gitu aja sih yang ya itu dia. Jadi kalau kita nggak tahu jawabannya, kita tanya, itu biasa. Kebanyakan kita sudah tahu jawabannya seperti Tuhan, cuman dia mau tahu. Dia mau memberi pelajaran. Karena apa? Adam baru saja mendobrak atau apa itu? Bukan. Kalau Tuhan udah bilang jangan lakukan, jangan makan, disuruh makan juga. Berarti dia sedang melanggar titahnya Tuhan. Mungkin ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu dia. Itu hati-hati Pak, jangan sampai diikutin Pak, bahaya. Ya. Bisa peraturan Tuhan semua dilanggar semua. Jadi supaya ada mikir, oh iya ya, maka dijawab. Ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku jadi takut karena aku telanjang. Dia sadar. Dia takut. Ini ada pelajaran di sana. Bukan Tuhan nggak tahu. Ini sama juga ngomong begini. Di mana kamu Adam? Hubungan kamu dengan saya mana? Hubungan kamu dengan saya tuh mana? Maksudnya gitu. Secara rohani hubungan. Dia jujur ya. Patrick ya. Adam jujur ya di situ. Harus jujur, Pak. Tetap aja dibuang, orang dia melanggar. Ya, jadi jelas ya, kenapa? Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tuhan mau memberi pelajaran. Seperti kita juga, kita udah tahu jawabannya, kita mau tahu ini orang ini. Ternyata saya tanya, maaf Pak, saya mau tanya, 1 tambah 1 berapa? Kita udah tahu nih jawaban 2, dia jawab 4. Nah, loh. Kita berargumentasi, dia bilang 4 gara-gara gini. Oh no Pak, yang benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita udah tahu, nah kalau nanya, kan kira-kira gitu kan. Tapi kita mau beri pelajaran. Lu salah. Sama kayak Adam. Lu jangan macam-macam. Lu salah. Udah. Setuju ya? Lalu, yang terakhir. Yeremia 1 ayat 5. Biar sekalian nih Eva. Mudah-mudahan didengar sama si Eva. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat urutannya. Ini ada urutan. Pertama dibentuk. Sebelum dibentuk, dia sudah mengenal. Artinya apa? Inilah rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan merancang kita jauh sebelum kita dibentuk. Saya mau bikin panci. Yang pasti panci ini buat masak air. Rancangin dulu. Panci bikin air. Baru saya bentuk. Gimana ya biar airnya nggak tumpah. Biar nggak bocor. Biar bentuknya bagus. Biar kalau ditaruh di tempat perapian nggak mengok-mengok. Nggak geradak keruduk. Kenapa mesti kotak. Kenapa mesti parabolik. Dan sebagainya. Itu dirancang. Tapi saya udah tahu. Aku sudah mengenal. Saya udah tahu fungsinya apa. Buat nampung air. Udah jadi dibentuk, dikeluarin dari kandungan. Rencananya apa? Supaya kita dikuduskan. Inilah rencana mula-mulanya Tuhan dari kejadian. Kita ini direncanakan Tuhan untuk hidup kudus. Hidup kudus. Untuk hidup kudus. Jadi dua ayat ini yang bukan dua ayat, dua pasal yang dua kalimat ini ditujukan untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen saja. Untuk semua orang. Berarti Ko Hendrik percaya takdir dan nasib. Takdir dan nasib. Nasib. Bedanya takdir sama nasib apa, Pak? Itu dia. Saya juga bingung. Bedanya apa takdir dan nasib. Pernah nggak Tuhan menakdirkan kita hidup susah? Ayat yang paling keren di dunia. Yang paling keren di dunia. Semua orang tahu. Tetap Yeremia. Iya, 29:11. Ingat 29:11? Nih, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa rencananya? Apa rancangannya? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan nggak pernah takdirin kita kecelakaan. Nggak pernah. Kecelakaan itu dari si setan. Pencobaan itu dari si setan. Nggak pernah. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Nggak pernah. Nasib. Ya, Tuhan nentuin nasib. Nasib tangan sendiri. Ingat itu. Kalau yang tadi di mana? Yeremia ya. Yeremia 1 ya. Ya, Yeremia 1. Nah, sebelum dunia dijadikan, kita sudah kita dibentuk sebelum dunia dijadikan. Sebelum aku membentuk engkau. Berarti kan ini sudah takdir ya, maksudnya itu rahasia Tuhan gitu loh. Bukan. Enggak dong, ini beda. Ini Tuhan merencanakan dan merancang, bukan menakdirkan. Tapi rancangan Tuhan itu selalu baik, yaitu apa? Damai sejahtera. Itu rancangan. Kalau mau bilang takdir kita semuanya harusnya hidup baik. Dan kalau kita bahasa Inggrisnya nih, lebih seru lagi bahasa Inggrisnya. Kalau kita pakai bahasa Inggrisnya nih, wih, mantep bahasa Inggris tuh beneran. Kok nggak mau? Saya selalu pakai King James Version, yang paling tua. Karena King James Version banyak bahasa yang bagus sekali. Sehingga jangan pikir di translasi Inggris yang begini banyak tuh benar semua, belum tentu. Tapi saya selalu pakai King James Version karena bagus kalimatnya. Lihat. Ayat 11. For I know the thoughts, bayangan saya, pikiran saya. I think towards you. Jadi, that thought mengenai kamu. Pikiran saya tentang kamu. Kata Tuhan, said the Lord. Thoughts of peace. Saya memikirkan hal-hal yang damai untuk kamu. Bukan yang jahat, not an evil. Lihat, kalau kita, bukan yang jahat. Artinya kalau dibilang kecelakaan dalam bahasa Indonesia, yang jahat dari si setan. Kasih tahu, saya ini Tuhan, bukan setan. Ini yang paling keren. To give you an
expected. Apa itu expected? Saya mau masuk surga, itu harapan saya. Akan saya berikan. Tuhan mau berikan kamu tuh harapan itu. Expected itu lebih dari harapan. Saya pesan Grab, Kentucky Fried Chicken. Saya maunya dada. Kalau saya udah pesan dada, apalagi teleponnya pakai ini nih. Pakai telepon lagi. Mbak, saya mau dada ya Mbak ya. Pakai cabai sama nasi. Berapa duit Mbak? Jangan lupa Coca-Cola 1. Ya udah. Berapa duit? 50.000. Ya udah. Bayar pakai kredit card, nomornya sekian. Kirim pakai Grab. Ekspektasi saya, bungkusannya isinya Pak dada, nasi, cabai, sama Coca-Cola. Bukannya nasi uduk. Ekspektasi itu bukan harapan. Pasti, kepastian. Hari depan, masa depan yang pasti, maksudnya. Apa? Damai sejahtera. Ya. Jelas nggak? Eva, jelas? Jadi, kalau kita mau baca lagi, tadi Yeremia 1, ayat 5, kalau ini semua untuk kita semua. Tapi yang ini, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Itu khusus. Khusus siapa? Khusus Nabi Yeremia. Tapi kalau zaman sekarang, kalau mau diaplikasikan, kita menjadi apa? Duta besarnya Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Tugasnya sama. Bedanya, kalau Nabi harus ada yang namanya profesi, nubuatan. Yeremia bernubuat ini, Yeremia bernubuat ini, Yeremia bernubuat ini. Harus terjadi. Harus terjadi. Karena apa? Itu dari Tuhan. Tuhan bernubuat ngasih tahu ke saya, misalnya saya nabi. Salah satu rumus atau satu syarat seorang nabi adalah dia harus bernubuat. Harus bernubuat. Dan nubuatan itu harus dan harus terjadi. Karena yang ngomong Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan berkata, begini. Inilah nubuatannya. Bukan dia yang bilang. Dia cuma kasih tahu doang. Tapi itu nubuatan. Jadi harus ada nubuatan dan itu harus terjadi. Dan salah satu nubuatan yang paling keren dari Yeremia adalah Yeremia berapa? 4 mungkin. Ya. 19. Aduh, dadaku, aku melihat sakit dadanya. Aduh, dinding jantungku berdebar-debar, jantungnya berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri. Sebab apa? Kenapa dia? Kenapa dadanya sakit? Kenapa jantungnya berdebar-debar? Apa yang dia lihat? Sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Dia melihat sebuah bunyi sangkakala, trompet yang dahsyat. Seperti pekik perang trompetnya. Bukan perang, tapi pekik perang. Kalau orang mau perang pakai trompet tuh berisiknya kayak apa nggak tahu. Ini yang dia dengar. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan. Kemahku, ini kemah bukannya rumah saya, bukan. Badannya dia tuh kemah. Dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh bodoh umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka bla 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 bla. Lihat, aku melihat kepada bumi, profesi, nubuatan. Ini kapan dia dengar sangkakala? Kapan dia dengar sangkakala ini? Ada yang bisa jawab kapan dia mendengar sangkakala ini? Ada yang bisa kasih tahu saya kapan Yeremia mendengar suara pekik perang bunyi sangkakala ini? Ada yang bisa kasih tahu saya kapan?
Pada waktu tanda diberi, pada waktu Pak menggulung malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari sorga. Kapan? Akhir zaman. Yeremia melihat akhir zaman. Salah satu nubuatan Yeremia yang pasti terjadi. Karena Tuhan yang ngomong. Pasti terjadi. Karena ini nubuatan. Lihat, apa yang terjadi dengan bumi? Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Ini ayat ada di mana? Pernah dengar ayat ini? Pakai bahasa Inggris yang lebih seru. I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, they had no light. Ada di mana ayat ini? Kejadian 1. Thank you. Kejadian 1. Pada mulanya, in the beginning, God created the heaven and earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan the earth without form and void. Darkness upon the face of the deep, alias no light, alias nggak ada terang. Apa artinya? Kita akan kembali lagi kepada bumi yang mula-mula seperti itu. Bumi akan rusak dan hancur seperti itu. Kita akan mundur. Penciptaan yang 7 hari itu akan mundur ke atas. Mundur satu-satu ke atas. Manusia hilang, ikan hilang, burung-burung hilang, tanaman hilang, segala macam hilang. Ya. So, tidak ada terang. Gunung, bukit goyah. Manusia udah nggak ada lagi. Hilang satu-satu. Burung terbang, hilang. Tanah yang subur jadi gurun. Kotanya runtuh. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan apa yang dilihat oleh Yohanes. Maksud kita baca. Bumi yang pertama telah berlalu. Laut juga tidak ada lagi. Sesuai? Sesuai. Ya. Jadi kalau nabi itu dikhususkan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, yang ngaku nih dengan bibir yang mengatakan dia nabi, kasih saya sebuah nubuatan, please. Kalau lu nggak bisa kasih saya nubuatan, mendingan lu shut up. Kenapa? Bikin malu bukan. Kalau lu bikin malu sih nggak apa-apa lah. Lu yang malu, manusia nih, kamu yang malu, good, karena lu manusia. Tapi Tuhan kita bikin malu, mendingan kita diem, mendingan kita shut up. Kalau kita mau melakukan sesuatu memalukan sama Tuhan, mendingan shut up, don't do anything. Kalau mau berbuat dosa, ya sekalian jahat, masuk neraka sekalian. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Apalagi ngaku-ngaku nabi. Duh, kasih saya profesi satu aja, nubuatan. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan terjadi begini. Satu ini. Dan harus terjadi. Kalau nggak terjadi, mendingan minum Coca-Cola sama ayam goreng. Kentucky Fried Chicken enak. Ketahuan, pesan pasti dapat. Ya. Oke, Eva, mana orangnya? Masih ada? Ya, bagaimana kita menghidupi ayat ini? Yeremia 1:5. Yaitu, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, kita ini sudah dibentuk
Kita ini sudah Masih dirancang. Pak Hendrik, masih Eva Kita masih sudah join. dirancang. Ya, kita sudah dirancangkan Tuhan dengan baik. Dan rencananya apa? Rencananya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Dan yang terakhir, kita harus melakukan apa yang disebut perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ada yang tahu perintah Tuhan apa? Ada yang tahu? Kasihlah Allahmu dengan segenap jiwa, tubuh, roh. Wah, berarti dengar tadi. Berarti udah dengar dong tadi. Ya, udah dengar. Jadi tadi dengar. Khotbah yang tadi dengar berarti. Oh, I see. Ya, ada disebut kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang sama dengan itu, saya udah khotbah ini ratusan kali. Yang sama alias equal. Kasihlah sesamamu manusia. Karena apa? Karena apa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Karena 10 perintah Allah. Karena dari dua hukum ini tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, hukum Taurat penting? Banget. Penting sekali. Yesus ngajarin hukum Taurat nggak? Ngajarin banget. Ada di mana ayatnya? Yang paling terkenal deh, di mana tuh ya? Yang terkenal. Tentang orang kaya. Matius 16. Orang kaya. Orang kaya, orang kaya, orang kaya. Anak muda kaya. Dia bilang, Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Alias gini, tuh, Guru, gimana ya caranya untuk masuk surga? Itu pertanyaannya. Kalau pakai bahasa hari-hari. Yesus bilang, kalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, alias kamu masuk surga, percayalah kepadaku. No. Turutilah segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Nggak jauh-jauh, cuma 10. Cuma 10. Yang 10 Jun itu udah apa namanya? Di sort sama Tuhan, jadi tinggal 2. Emang tahu dari mana, Pak? Itu 10 hukum Taurat. Loh, kata orang itu, perintah yang mana? Ini orang Israel. Dia tahu perintah yang mana, Tuhan. Ada 10 perintah yang mana? Yesus bilang apa? Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan ucapkan saksi dosa, hormati ayah ibumu, kasih sesama manusia. Ini ada di mana ayat ini? Ini ada di mana? Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan... Ini semua hukum Taurat. Itu yang Yesus ajarin. Ya. Lalu bagaimana kata Petrus? Petrus bilang nggak perlu karena Yesus sudah menjalankan hukum Taurat buat kita. Siapa bilang? Petrus, Paulus. Ya sudah, pengikut-pengikut Paulus, mari kita baca apa yang Paulus katakan tentang hukum Taurat. Supaya kita mengerti pola pikirnya Paulus, nggak sembarang ngomong. Sebab bersunat atau tidak sunat nggak penting. Dia bilang nggak penting. Lu sunatan nggak penting. Lu nggak sunat juga nggak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. That's it. Terakhir, apa kata Yesus? Biar Yesus yang ngomong. Di
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus percaya kepadaku. No. Kamu akan menuruti segala my command. Nah, end of story. Yesus sendiri yang ngomong, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku. Karena dia Tuhan, karena dia Bapa, turutilah perintahnya dia. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pengetahuan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah singkapkan segala sesuatu untuk kami belajar. Kami diupdate pola pikir kami yang dulu yang masih kurang mengerti, sekarang kami dibuat lebih mengerti. Dan kami bersyukur Tuhan memilih kami di antara orang-orang yang lebih pintar dari kami. Kami ini orang-orang yang haus, ingin mencari terus kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari mana? Memerdekakan kami dari ketidaktahuan kami. Sehingga kami tidak mau, seperti kata Paulus, Petrus, Yohanes, kami tidak mengerti apa-apa. Tapi kami supaya bisa mengerti segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih atas waktu yang sudah berikan. Terima kasih atas saudara-saudara hamba-Mu yang sudah datang, yang sudah menghabiskan waktunya untuk kami semua di sini. Biar Tuhan berkati mereka, biar mereka semua mendapatkan berkat, hikmat yang Tuhan berikan buat kami semua, termasuk hamba-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah hikmat itu terus tumbuh di dalam hidupku, supaya aku bisa memberikan apa yang terbaik, apa yang aku tahu. Teman-teman, saudara-saudara semua harus tahu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami nggak gampang dibohongin Tuhan. Itu saja doa kami. Kami serahkan doa ini biar Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you semua. Ada pertanyaan?